Ya apa ya nomor nggak dikenal? Telepon. Halo, assalamualaikum. Udah muat tuh. Ya Pak. Ya saya Alfian. Ini dengan Bapak siapa ya? Oh Pak Trisna. Iya Pak, ada apa ya Pak? Maaf Pak, belum kelar Pak proyeknya. Oh DT-nya minggu depan. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya Pak, baik. Ini biasa. Terus ya. Halo semua, pada video kali ini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai relasi dan fungsi serta hasil studi kasus untuk mata kuliah kalkulus. Oke, mari kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Anggota yang pertama ada Alfian Supandi, saya sendiri Dava Nanggala Pratama, ada Erlangga, Muhammad Raditya Humam, dan yang terakhir ada Ahmad Zafik Fasya. Kami dari kelas 15 2A05. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai 1. Menjelaskan pengertian relasi dan fungsi. 2. Menyajikan fungsi, sifat-sifat fungsi, jenis-jenis fungsi, dan komposisi fungsi. Yang ketiga ada penjelasan masalah dan hasil data observasi. Yang keempat ada contoh latihan soal dan kesimpulan. Oke, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian relasi. Relasi dalam matematika dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua himpunan atau lebih. Himpunan ini bisa berupa bilangan, orang, benda, atau apa saja. Relasi dapat diwujudkan dalam berbagai cara, seperti pasangan terurut, tabel, grafik, atau persamaan. Misalnya, relasi antara siswa dan nilai ujian mereka dalam kelas dapat dianggap sebagai relasi, di mana setiap siswa dikaitkan dengan nilai tertentu. Di sini diberikan contoh diagram panah mengenai relasi. Berikutnya ada pengertian fungsi. Fungsi adalah aturan padanan yang memasangkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota daerah hasil. Di sini diberikan diagram panah fungsi. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh anggota lainnya. Tahukah kalian bahwa sebenarnya teori yang ada di matematika itu sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, itu semua terjadi. Tapi sebelum lanjut ke materinya, saya akan perkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, teman-teman, saya adalah Erlangga dengan NIM 1525065. Dan saya adalah salah satu dari anggota kelompok 12 yang membahas materi apa itu relasi dan juga fungsi. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Oke, seperti yang terlihat di layar kalian saat ini, materi yang akan saya sampaikan adalah domain, kodomain, dan yang terakhir ada range. Apa itu domain? Domain merupakan himpunan asal dari fungsi, yaitu semua nilai input yang dipetakan. Dan yang kedua ada kodomain, himpunan tujuan dari fungsi, walaupun tidak semuanya dipakai. Dan yang ketiga dan terakhir ada range. Range merupakan himpunan nilai output yang benar-benar muncul dari pemetaan, yaitu adalah kesimpulan singkat dari domain, kodomain, dan juga range. Tapi nggak sampai situ aja, saya bakal coba jelasin dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh kalian semua. Kayak anggap aja ada sebuah sekolah, kita ambil aja contoh kelas 12. Kelas 12 ini memiliki 5 kelas. Yang pertama ada kelas 12A, dan yang kedua ada kelas 12B, yang ketiga ada
12C, yang keempat ada 12D, dan yang terakhir ada kelas 12E. Tapi kita nggak bakalan ambil semua kelas sebagai contoh, kita cukup ambil dua aja. Yang pertama ada kelas 12A dan kelas 12B. Sebagai contoh, kelas 12A terdiri dari 3 murid. Yang pertama ada Arhan, yang kedua ada Jeffrey, dan yang terakhir ada Angga. Itu adalah murid cowok dari kelas 12A yang kita ambil sebagai contoh. Sementara di kelas 12B kita ambil contoh. Yang pertama ada Azizah, yang kedua ada Chelsea, dan yang ketiga dan terakhir ada Senina. Sudah terkumpul dari masing-masing tiap anggota kelas, dan kita pakai kelas 12A sebagai daerah asal atau disebut domain, dan kelas B kita pakai sebagai daerah tujuan atau disebut kodomain. Dari data yang kita dapat, ternyata Arhan berpasangan dengan Azizah dan Jeffrey berpasangan dengan Chelsea, dan yang terakhir Angga berpasangan dengan Senina. Hasil yang didapat dari dua himpunan tersebut disebutnya range. Range yang didapat dari kelas 12A dan juga kelas 12B adalah Arhan berpasangan dengan Azizah dan Jeffrey berpasangan dengan Chelsea, yang terakhir Angga berpasangan dengan Senina. Semua ini disebutnya range ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketuker. Domain di bagian sebelah kiri sebagai daerah asal dan kodomain di bagian sebelah kanan sebagai daerah tujuan. Dan kenapa semua ini disebut fungsi? Karena semua cowok di himpunan A punya tepat satu pasangan. Nggak ada cowok yang mendua, bahkan tidak ada cowok yang tidak memilih. Semuanya punya pasangannya masing-masing. Jadi kalian harus fokus memerhatikan domain, karena jika salah satu himpunan tidak mempunyai pasangan, maka itu tidak bisa disebut sebuah fungsi teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup penyampaian materi dari domain, kodomain, dan juga range. Kita langsung saja lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya ada penyajian fungsi. Fungsi dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk untuk mempermudah pemahaman hubungan antar anggota himpunan. Yang pertama ada pasangan berurutan. Pasangan berurutan yaitu menuliskan hubungan dalam bentuk kurung. Seperti ini contohnya teman-teman. Dan yang kedua ada diagram panah. Diagram panah yaitu menunjukkan arah hubungan setiap anggota domain kepada kodomain. Contohnya seperti ini teman-teman. Dan yang terakhir ada tabel. Tabel yaitu menampilkan data domain dan range secara teratur. Oke, cukup sekian aja penjelasan mengenai penyajian fungsi. Kita langsung aja lanjut ke materi berikutnya, yaitu sifat-sifat fungsi. Judul materi kali ini adalah sifat-sifat fungsi teman-teman. Fungsi memiliki 3 sifat. Yang pertama ada fungsi injektif, yang kedua ada fungsi surjektif, dan yang ketiga ada fungsi bijektif teman-teman. Fungsi injektif disebut juga dengan fungsi 1-1. Kenapa begitu? Karena tiap elemen kodomain hanya boleh berelasi 1 kali, alias gak boleh selingkuh, apalagi mendua teman-teman. Sama aja sih. Oh ya, contoh kelas 12A dan kelas 12B yang tadi di awal-awal video itu masuknya ke fungsi injektif ya teman-teman. Tapi biar kalian lebih paham lagi, saya bakalan tampilin contoh yang lainnya juga ya teman-teman, biar kalian mengerti. Sekarang kita lihat contoh yang ada di sebelah kiri. Terdapat domain dan kodomain.
domainnya terdiri dari huruf A, B, C, dan juga D. Sedangkan kodomainnya terdiri dari huruf E, F, G, dan juga H. Sekarang kita perhatikan domain dan juga kodomainnya. Ada nggak kira-kira domain yang memiliki dua pasangan ataupun lebih? Ternyata nggak ada ya teman-teman. Ternyata semua domain hanya memiliki satu pasangan saja, yaitu A berpasangan dengan E, B berpasangan dengan F, C berpasangan dengan G, dan yang terakhir D berpasangan dengan H. Artinya contoh ini masuk ke dalam fungsi injektif ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ada di tengah. Kita lihat domainnya berjumlah 3 anggota, sedangkan kodomainnya malah lebih banyak, yakni 4 anggota teman-teman. Kira-kira ini masih masuk gak ke dalam fungsi injektif? Jawabannya adalah masih ya teman-teman. Gak ada masalah kalau semisalkan kodomainnya berjumlah lebih banyak daripada domain, asalkan syarat dari domain itu terpenuhi. Apa syaratnya? Syaratnya semua domain harus memiliki masing-masing satu pasangan, tidak boleh lebih ataupun kurang. Jadi saya ulangin lagi, contoh ini jawabannya adalah masuk ke dalam fungsi injektif. Contoh yang terakhir, kita langsung aja buat kesimpulan bahwa ini bukan fungsi injektif karena elemen kodomain huruf G berelasi 2 kali dengan huruf C dan juga D. Sedangkan fungsi surjektif adalah fungsi dengan semua elemen kodomain berelasi dengan elemen domain. Fungsi surjektif juga disebut fungsi onto. Ini adalah contoh dari fungsi surjektif. Di fungsi surjektif, selain kalian harus fokus kepada domainnya, kalian juga harus fokus kepada kodomainnya karena kodomainnya wajib mempunyai pasangan teman-teman. Contohnya bisa kalian lihat di gambar yang paling kiri dan juga gambar yang ada di tengah. Dan buat contoh yang bukan surjektif ada di gambar bagian sebelah kanan. Dan yang terakhir, fungsi bijektif adalah fungsi yang memenuhi sifat injektif dan juga surjektif teman-teman. Ini ibaratnya kalau kita bilang blasteran ya teman-teman. Fungsi bijektif juga disebut fungsi korespondensi satu-satu karena elemen domain dan kodomain semuanya berelasi satu-satu. Dan ini adalah contoh dari fungsi bijektif ya teman-teman. Oh iya, jenis-jenis fungsi ada 9. Yang pertama fungsi linier, yang kedua fungsi konstan, yang ketiga fungsi identitas, yang keempat ada fungsi kuadrat, yang kelima fungsi inverse, yang keenam fungsi polinom, yang ketujuh fungsi rasional dan irasional, dan yang ke-8 fungsi pecahan, dan yang terakhir fungsi ganjil dan fungsi genap. Saya akan kasih contoh soal dari salah satu jenis fungsi, yakni fungsi linier. Oke, di sini saya bakal langsung aja kasih contoh soal dari fungsi linier. Diketahui bentuk umum dari fungsi linier adalah fx sama dengan ax ditambah b jika f2 sama dengan 7 dan f-1 sama dengan 1. Tentukan nilai a dan b serta rumus fungsi fx dan juga nilai dari f5. Langsung aja kita jawab. Langkah pertama adalah eliminasi. Masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus umum. Tadi diketahui bahwa nilai f2 sama dengan 7 dan f-1 sama dengan 1. Ganti huruf x yang ada di rumus umum dengan angka 2. Jadinya f2 sama dengan 2a ditambah b sama dengan 7. Lakukan hal yang sama untuk nilai f-1. Langkah selanjutnya, kurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2 untuk menghilangkan b. Jadinya 2a dikurang min 1a sama dengan 7 min 1. Perlu diingat bahwa min ketemu min sama dengan plus. Jadi 2a ditambah 1a sama dengan 3a. Sedangkan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Untuk tahu nilai a, angka 3 yang menempel di a kita pindahkan ke ruas kanan.
Karena awalnya perkalian 3 dikali A, kalau dipindah ruas berubah jadi pembagian. A sama dengan 6 dibagi 3. Hasilnya, tulis lagi di bawah, A sama dengan 6 dibagi 3, hasilnya 2. Jadi nilai A adalah 2. Setelah kita tahu bahwa nilai A adalah 2, langkah selanjutnya adalah kita lakukan substitusi. Artinya, memasukkan atau mengganti. Kita bisa pilih salah satu dari dua persamaan untuk mencari nilai B. Kita pakai persamaan satu saja karena angka positif semua, jadi lebih memudahkan. Sekarang ganti huruf A dengan angka 2 yang sudah kita temukan tadi. Jadinya seperti ini teman-teman. 2 dikali 2 ditambah B sama dengan 7. Hasilnya 4 tambah B sama dengan 7. Sama seperti tadi, kita ingin huruf B sendirian di ruas kiri. Maka angka 4 harus kita pindahkan ke ruas kanan. Karena angka 4 di kiri bernilai positif, kalau pindah ke kanan berubah tanda menjadi negatif. Jadinya seperti ini. B sama dengan 7 dikurang 4. Hasilnya B sama dengan 3. Sekarang kita telah mengetahui bahwa nilai A sama dengan 2, sedangkan B sama dengan 3. Sekarang kita lanjut cari rumus fungsi fx-nya. Kesimpulan akhir, begitu kita gabungkan nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3 ke dalam rumus umum fx sama dengan ax plus b, rumusnya resmi berubah menjadi fx sama dengan 2x ditambah 3. Yang terakhir, sekarang kita cari nilai dari F5. Kita pakai rumus yang sudah berubah di atas dan tinggal ganti huruf X nya menjadi angka 5. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Langsung saja kita jumlahkan. 2 dikali 5 ditambah 3. Hasilnya 2 dikali 5 10. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi dapat diketahui bahwa nilai dari F5 adalah 13. Tidak terasa kita sudah di penghujung materi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh salah satu rekan anggota kelompok saya. Saya Erlangga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan jelaskan selanjutnya. Komposisi fungsi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika suatu fungsi dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya digunakan sebagai masukan bagi fungsi lainnya, maka akan terbentuk fungsi baru yang disebut dengan fungsi komposisi. Pada saat ini juga ditunjukkan bahwa terdapat dua bentuk utama komposisi fungsi, yaitu F komposisi G dari X dan G komposisi F dari X. Kedua bentuk ini memiliki urutan pengerjaan yang berbeda sehingga hasilnya diperoleh juga berbeda. Di sini terdapat dijelaskan bentuk pertama dari fungsi, yaitu F komposisi G dari X. Rumus yang ditampilkan dibaca F komposisi G dari X sama dengan F dari G X, atau dapat dijelaskan sebagai fungsi G dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi F. Jadi urutan pengerjaannya adalah fungsi G terlebih dahulu, lalu fungsi F. Untuk selanjutnya, bentuk dari G komposisi F dari X. Rumus ini yang ditampilkan dibaca G komposisi F dari X sama dengan G dari F X, atau dapat dijelaskan sebagai fungsi F dikerjakan terlebih dahulu. Ini kebalikannya mungkin. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi G. Jadi urutan pengerjaannya dalam fungsi F terlebih dahulu, lalu fungsi G. Karena urutannya berbeda, hasil dari F komposisi G
belum tentu sama dengan hasil G komposisi F, jadi nggak selamanya sama dari yang sebelumnya. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya, penjelasan masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan masalah yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas rekomendasi smartphone yang worth it pada kisaran harga 3 jutaan rupiah di tahun 2026 berdasarkan hasil survei yang observasi pasar, khususnya pada mahasiswa dan pekerja di Bekasi. Saat ini smartphone telah menjadi kebutuhan utama untuk mendukung aktivitas belajar maupun bekerja ataupun sehari-hari. Namun dengan banyaknya pilihan smartphone yang tersedia di pasar, konsumen sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi smartphone yang tepat berdasarkan data survei dan hasil observasi pasar. Untuk selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi. Pertama, banyaknya pilihan smartphone yang kisaran harga 3 jutaan rupiah membuat calon pembeli kesulitan menentukan pilihan terbaik. Kedua, masih kurangnya pemahaman mengenai spesifikasi smartphone di kalangan mahasiswa maupun pekerja. Ketiga, kebutuhan penggunaan sangat beragam, mulai dari penggunaan sehari-hari, multitasking, gaming, hingga fotografi. Keempat, terdapat dilema antara pembeli smartphone baru yang memiliki garasi resmi atau smartphone bekas flagship yang menawarkan performa yang lebih tinggi. Dan terakhir, banyaknya pengguna memiliki budget yang terbatas namun menginginkan performa yang setara daya tahan yang lebih baik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridya Umam. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Kali ini kita akan membahas yaitu pertama metode penelitian, kemudian yang kedua hasil dan pembahasan, kemudian yang ketiga yang terakhir yaitu kesimpulan survei. Oke, kita langsung saja masuk ke metode penelitian. Nah, kami melakukan studi literatur dari sumber kredibel sebagai basis data. Nah, sumber ini kita mengambil dari yang pertama Jagat Review. Kalian juga sudah pada tahu, teman-teman yang mungkin suka ingin tahu nih update HP terbaru apa yang bagus. Nah, biasanya teman-teman atau mayoritas lah melihat channelnya Jagat Review. Kemudian ada GSM Arena, Nano Review, dan yang terakhir review YouTube. Kemudian metode penelitian yang kedua, kami melakukan survei online melalui Google Spreadsheet. Nah, di mana kami menyebar kuesioner kepada mahasiswa dan juga kepada pengguna umum. Dan setelah menyebar itu, hasil yang kami dapat yaitu jumlah responden survei lebih dari 26 orang. Nah, kemudian yang ketiga, observasi harga pasar dan diskusi komunitas Reddit. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini mari kita lihat hasil pemetaannya. Hasil pemetaannya dari preferensi HP baru 3 jutaan. Di sini Samsung menduduki kedudukan pertama. Ini menunjukkan relasi yang sangat kuat antara kepercayaan merek dan keputusan pembeli. Kemudian Infinix dan Poco mengikuti posisi berikutnya. Nah, teman-teman,
jika kita buat fungsi fx, di mana fx adalah pengguna yang mengutamakan keamanan dan update software, maka fx sama dengan Samsung, seperti itu. Nah, kita masuk ke hasil pembahasan yang kedua, yaitu referensi HP bekas 3 jutaan. Nah, di sini terjadi pergeseran pemetaan. Terjadi pergeseran pemetaan di mana iPhone 12 menduduki peringkat pertama. Kemudian disusul oleh Google Pixel dan juga Samsung Galaxy. Nah, di sini kita melihat fungsi yang berbeda. Jika variabel utamanya adalah gengsi dan optimasi kamera, maka range atau daerah hasil penelitian kita berpusat pada perangkat yang X flagship, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada alasan utama dari pilihan memilih HP baru dan juga bekas. Nah, yang pertama, HP baru, alasan utamanya karena cocok untuk harian dan juga multitasking. Nah, sebenarnya nggak cuma dua ini juga ya, tapi teman-teman juga bisa main. Misalnya teman-teman yang suka main games, bisa tuh gaming tipis-tipis, misalnya kayak ML dan lain-lain lah. Kemudian sedangkan alasan memilih HP bekas yang flagship karena yang pertama kamera yang bagus, kemudian keamanan yang bisa terjamin, dan juga update software yang sangat lama. Biasanya untuk HP-HP flagship itu update software jangkanya agak panjang dibandingkan HP-HP yang mid-range, biasanya seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kesimpulan survei. Nah, sebagai kesimpulan, relasi antara pengguna dan smartphone di Bekasi pada tahun 2026 dapat disimpulkan menjadi sebuah fungsi keputusan, di mana mayoritas responden lebih memilih Samsung untuk HP baru karena kepercayaan merek, kemudian update software, dan kamera stabil. Nah, untuk HP bekas, mereka mengincar flagship seperti iPhone 12 dan juga misalnya Google Pixel karena performa dan kamera yang masih unggul di tahun 2026. Nah, secara kalkulus pemilihan ini adalah bentuk optimasi dari fungsi anggaran yang terbatas. Responden telah berhasil menentukan pemetaan terbaik dari budget 3 juta menuju perangkat yang paling worth it untuk jangka panjang. Nah, seperti itu. Nah, misalnya teman-teman bertanya nih, apa sih hubungannya dengan kalkulus? Nah, dalam kalkulus fungsi menjelaskan hubungan ketergantungan antara variabel. Di sini variabel kepuasan pengguna, pengguna Y ya, anggap aja seperti Y, sangat bergantung pada variabel spesifikasi HP, yaitu misalnya X. Di dalam batasan budget constraint, kami melakukan observasi untuk melihat bagaimana pemetaan ini terjadi di lapangan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada lebih dan ada kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, nanti dilanjutkan oleh teman saya, yaitu nanti ada contoh soal. Demikian presentasi kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide ini, kita akan membahas contoh soal fungsi kuadrat sederhana. Diketahui f
dari X sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 4. Yang ditanyakan adalah nilai F dari min 2. Untuk cara mengerjakannya adalah dengan mengganti setiap X menjadi min 2. Maka diperoleh min 2 kuadrat ditambah dengan 3 kali min 2 dikurang 4. Min 2 kuadrat hasilnya 4. 3 kali min 2 hasilnya min 6. Kemudian 4 dikurang 6 dikurang 4 sama dengan min 6. Jadi hasil akhirnya adalah F dari min 2 sama dengan min 6. Dari soal ini kita bisa memahami bahwa fungsi bekerja seperti mesin. Angka masuk ke dalam fungsi lalu diproses sesuai aturan yang diberikan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Diketahui F dari X sama dengan pecahan. Pembilangnya 2X dikurang 1. Penyebutnya X kuadrat ditambah 3. Karena bentuknya pecahan, maka kita menggunakan aturan turunan pembagian. Aturan ini berbunyi turunan pembilang dikali penyebut dikurang pembilang dikali turunan penyebut, lalu dibagi penyebut kuadrat. Pada soal ini, U sama dengan 2X dikurang 1. Turunan U adalah 2. Kemudian V sama dengan X kuadrat ditambah 3. Turunan V adalah 2X. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam rumus dan disederhanakan, diperoleh hasil akhir min 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 6. Kemudian dibagi X kuadrat ditambah 3 seluruhnya kuadrat. Jadi itulah turunan pertama dari fungsi tersebut. Turunan sendiri digunakan untuk mengetahui seberapa cepat suatu nilai berubah. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Pada slide ini kita membahas fungsi komposisi. Diketahui F dari X sama dengan X dikurang 4. Dan G dari X sama dengan 2X dikurang 6. Yang ditanyakan adalah F komposisi G dari X. Fungsi komposisi dapat dibayangkan seperti dua mesin yang bekerja secara berurutan. Mesin pertama adalah G dan mesin kedua adalah F. Artinya hasil dari G akan dimasukkan ke dalam F. Maka F komposisi G dari X sama dengan F dari GX. Menjadi menjadi F dari 2X dikurang 6. Karena rumus F adalah X dikurang 4, maka 2X dikurang 6 dibagi 4. Maka 2X dikurang 6 dikurang 4, hasilnya 2X dikurang 10. Jadi, jawaban akhirnya adalah 2X dikurang 10. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan membahas operasi fungsi. Diketahui dari F dari X sama dengan 2X ditambah 3. G dari X sama dengan X kuadrat dikurang 1. Untuk bagian pertama yaitu F tambah G dari X, kita cukup menjumlahkan kedua fungsi sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Selanjutnya untuk G komposisi F dari X, artinya hasil dari fungsi F dimasukkan ke dalam fungsi G. Karena F dari X adalah 2X ditambah 3, maka kita substitusikan ke dalam G. Menjadi 2X ditambah 3 kuadrat dikurang 1. Kemudian kita uraikan. Hasil akhirnya adalah 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 8.
Jadi itulah hasil komposisi fungsi G terhadap fungsi F. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Dari contoh soal ini, relasi memilih HP domain A dan kodomain B. Andi memilih Samsung, Budi memilih Infinix, dan Cici memilih Samsung. R sama dengan Andi Samsung, R Andi Samsung, Budi Infinix, Cici Samsung. Domain A, himpunan asal Andi, Budi, dan Cici. Kodomain yaitu B, himpunan tujuan yaitu Samsung, Infinix, Poco. Dan range hasil dari relasi anggota kodomain yang memiliki pasangan seperti Samsung dan Infinix. Penjelasan, Andi memilih Samsung, Budi memilih Infinix, Cici memilih Samsung, Poco tidak dipilih oleh siapapun. Dan di sini ada daftar pusaka kita. Oke, sudah tidak berasa, sudah sampai di slide akhir. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis, dan mohon maaf kalau presentasi kita pada kali ini kurang sempurna, tapi kita usahakan untuk jauh lebih baik untuk kedepannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.